Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindok Tafiani dengan NIM 11930600083. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Pidana Islam di kelas 5B. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Politik Hukum Islam Indonesia dengan dosen pengampu yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, kemudian yang kedua ada Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS tersebut dengan mereview pembahasan materi pada mata kuliah Politik Hukum Islam Indonesia pada pertemuan 1 dan sampai dengan 7. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, pada pembahasan yang pertama, di sini mengenai konsep dasar dalam politik hukum. Yang pertama mengenai definisi dari politik hukum. Secara etimologis atau secara bahasa, politik hukum ini berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan rechtspolitik. Rechts ini berarti hukum dan politik itu adalah politik atau kebijakan. Dalam hal ini merupakan kebijakan dalam penetapan sebuah hukum. Dan ada pula definisi-definisi berdasarkan para ahli hukum yang dapat saya simpulkan mengenai politik hukum ini, bahwa politik hukum adalah sebuah cabang ilmu pada bidang hukum yang di dalamnya ini terdapat sebuah kebijakan dengan menetapkan tujuan dan isi pada peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua ada mengenai ruang lingkup pada politik hukum. Sekiranya ada 6 yang menjadi ruang lingkup dalam politik hukum. Yang pertama itu adalah nilai-nilai dan aspirasi. Kemudian yang kedua perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Kemudian yang ketiga penyelenggara negara yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum. Dalam hal ini dalam penyelenggara negara yang berwenang ini adalah lembaga pada legislatif dan eksekutif. Kemudian yang keempat ada peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada faktor-faktor politik hukum, sehingga dalam prosesnya ini menjadi sebuah kajian pada faktor-faktor politik hukum. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan politik hukum, di mana pelaksanaan ini sesuai dengan prosedur atau belum. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hubungan politik hukum dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, pada dasarnya dalam suatu penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, terkhusus dalam politik hukum ini tidak bisa berdiri dengan sendiri, yaitu maka ada keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya, seperti yang pertama itu dengan ilmu hukum, di mana harus paham bagaimana menyusun perundang-undangan, kemudian harus paham yang menjadi subjek dan objek dalam hukum serta dalam tujuan hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua dengan hukum tata negara, yaitu pada aspek kewenangan dan juga pembagian kekuasaan. Kemudian dengan ilmu politik, yaitu pada aspek pengetahuan tentang politik. Dan yang terakhir dengan ilmu ekonomi, yaitu mengenai kesejahteraan akses yang ditimbulkan dari politik hukum itu sendiri. Pembahasan yang kedua mengenai relasi antara politik dan hukum. Pada dasarnya perlu kita ketahui bahwa politik dan hukum ini adalah dua kata yang berbeda, dan begitupun pada kenyataannya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa politik dan hukum ini adalah dua hal yang berbeda dan saling berseberangan. Kemudian, namun dengan seiring berjalannya waktu, bahwa antara politik dengan hukum ini dapat ditemukan kerelasiannya, dapat ditemukan hubungan antara keduanya. Yang menjadi relasi dalam politik dan hukum ini berdasarkan para ahli hukum, ya, ada yang mengatakan bahwa politik dan hukum ini adalah sesuatu yang saling berkesinambungan, saling adanya simbiosis mutualisme di antara keduanya, di mana ada saling keterkaitan dan juga saling membutuhkan, dan terjadinya check and balance pada antara politik dan hukum ini. Namun tidak hanya begitu,
Ada pula pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa hukum dan politik ini tidak ada korelasinya dengan politik, baik dengan sosiologis gitu. Nah, hal ini ada pendapat dari Hans Kelsen, yaitu pendapatnya ini tentang hukum murni, yang mengatakan bahwa hukum ini tidak ada hubungannya dengan politik, baik dengan sosial dan juga yang lainnya. Begitupun dengan pendapat dari Hart. Dia mengatakan juga bahwa politik dan hukum ini tidak ada korelasi di antara keduanya. Namun pendapat dari saya bahwa mengenai politik dan hukum ini adalah terdapat kesinambungan antara keduanya, terdapat hubungan antara keduanya. Hal ini tidak bisa dipisahkan antara politik dan hukum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum ini adalah produk dari aktivitas politik. Nah, dengan demikian bahwa politik dan hukum ini adalah sesuatu dua hal yang saling berkesinambungan, saling ada keterkaitan di antara keduanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai sejarah politik dan hukum. Perlu kita ketahui bahwa adanya ilmu ini, yaitu ilmu politik hukum, itu dilatar belakangi dengan adanya ketidakpuasan para teoritis atau para pakar hukum terhadap kode penemuan hukum yang terjadi pada saat ini. Namun jika ditinjau dari segi historis atau dari segi sejarah, bahwa studi hukum atau pembelajaran tentang hukum itu sudah dikenal sejak lama, bahkan sejak pada masa Yunani kuno. Nah, kemudian terkait dengan politik hukum sendiri, bahwa politik hukum ini sebenarnya jika bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan ilmu yang baru gitu ya, merupakan hal yang baru. Namun jika dilihat dari secara historis, secara sejarah, bahwa politik hukum ini sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Bahkan secara eksplisit ya, bahwa politik hukum ini sudah ditegaskan dan juga sudah termaktub dengan jelas. Itu ada beberapa para ahli yang telah menjelaskan mengenai politik hukum itu sendiri. Dan juga itu ada generasi baru, yaitu sampai saat ini sudah dijelaskan bagaimana politik hukum itu berkembang. Dan dapat disimpulkan bahwa mengenai sejarah politik hukum ini, bahwa politik hukum ini sudah dikenal sejak lama di Indonesia, dan secara eksplisit bahwa politik hukum ini sudah ditegaskan dan termaktub dengan jelas dengan adanya beberapa para ahli yang menjelaskan dan menyinggung mengenai politik hukum ini dalam karangan-karangannya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai politik hukum Islam. Nah, apabila tadi kita sudah menjelaskan mengenai politik hukum di Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan mengenai politik hukum Islam. Pemikiran politik hukum Islam yaitu dari sudut pandang pemikir Islam, yaitu Ibnu Taimiyah, yaitu terdapat dalam bukunya. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa politik hukum Islam itu disebut juga dengan siasah syariah, yaitu merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan ketentuan-ketentuannya tidak termaktub dalam syara. Adapun dari para ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai peran penguasa untuk merealisasikan kesejahteraan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Dan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ini mengenai politik hukum Islam itu ada 4 pemikiran. Yang pertama itu ada kosmopolitanisme, yang kedua ada doktrin tentang kekhalifahan, yang ketiga tentang institusi negara, yang keempat tentang kepemimpinan. Kemudian dalam politik hukum Islam ini ada upaya untuk pembaharuan dalam hukum Islam. Nah, dalam upaya pembaharuan hukum Islam ini sendiri ada beberapa prinsip-prinsip hukum Islam dan juga asas-asas dalam hukum Islam yang harus diperhatikan sebagai pedoman dasar dalam pembaharuan hukum Islam itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sifat hukum dalam kajian politik hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya mengenai relasi dari politik dan hukum, bahwa politik dan hukum ini terdapat kesinambungan antar keduanya, yaitu ada keterkaitan antara keduanya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam kesinambungan antara politik dan hukum tersebut, maka dalam hukum itu terdapat sifat-sifatnya, karena di mana hukum ini sebagai produk dari politik tersebut. Nah, sifat-sifat hukum diantaranya adalah yang pertama ada sifat fakultatif. Dalam hal ini, hukum sifatnya adalah mengatur, di mana hukum ini perannya lebih dominan, dan dalam keadaan konkret, hukum di sini dapat dikesampingkan oleh para pihak yang bersangkutan, di mana secara a priori hukum itu tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Kemudian yang kedua ada sifat imperatif. Nah, dalam sifat ini yaitu kebalikan dari sifat fakultatif, di mana jika fakultatif itu hukum tidak mengikat dan berbeda dengan imperatif ini, karena hukum ini sifatnya memaksa dan mengikat. Kemudian yang ketiga adalah sifat represi. Nah, dalam sifat ini hukum ini lebih tegas ketentuannya, dan jika dilihat dari tingkatannya, sifat ini lebih tinggi, di mana hukum itu sendiri sebagai produk dari politik hukum. Kemudian yang keempat yaitu sifat progresif. Menurut saya dalam sifat ini yaitu menjunjung tinggi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan tercapainya keadilan. Nah, berdasarkan sifat ini mengutamakan peran masyarakat dalam penegakan hukum, di mana seperti mengikuti aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari perkembangan hukum. Kemudian yang kelima ada sifat otonom. Menurut saya pada intinya dalam sifat ini, hukum ini dalam hal ini dapat dikatakan sebagai semi represif, karena dilihat dari ciri dan karakteristik dari sifat hukumnya menyerupai sifat dari represif. Kemudian yang terakhir ada sifat tren responsif. Nah, dalam sifat ini juga dapat dikatakan sebagai sifat yang berada di tengah-tengah, karena mendekati sifat progresif dalam penegakan hukumnya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai mata kuliah Politik Hukum Islam Indonesia dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.